Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di kelas keuangan internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang multinational financial management. Jadi an overview, kita akan bahas tentang perusahaan multinasional ya. Jadi perusahaan yang berdiri yang tidak hanya berdiri di dalam negeri tetapi juga ingin memperluas usahanya di luar negeri, yaitu yang disebut multinational corporation atau perusahaan multinasional. Jadi kalau teman-teman pernah lihat ada perusahaan asing berdiri, contohnya misalnya kayak perusahaan Apple atau perusahaan misalkan ada McD yang memang ya perusahaan asing ya, yang ingin melakukan ekspansi tidak hanya di dalam negeri tetapi juga keluar negeri, itu sudah banyak ditemukan di Indonesia. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi sebenarnya di sini pengertian dari multinational company itu adalah firms that engage in some forms of international business. Jadi memang perusahaan-perusahaan yang sifatnya itu mengikat ya, dan memiliki bentuk yang bermacam-macam, jadi beberapa bentuk bisnis internasional, dan pada umumnya yaitu have subsidiaries. Subsidiaries di sini kan berarti anak perusahaan gitu. Mereka kan yang membuka perusahaan di luar negeri, otomatis itu kan menjadi anak perusahaannya. Jadi memang MNC ini adalah memiliki subsidiaries pastinya atau anak perusahaan. Nah, small firms that conduct international business are also categorized into international financial management. Jadi perusahaan-perusahaannya walaupun perusahaannya kecil gitu ya, yang memang melakukan bisnis internasional, jadi memang melakukan perdagangan atau transaksi secara internasional, itu juga dikategorikan sebagai manajemen keuangan internasional. Jadi bisa kita pelajari ya untuk small firms. Dia juga termasuk perusahaan yang memang melakukan transaksi di luar negeri, intinya itu transaksi secara internasional gitu. Kemudian why entering international business. Nah, di sini adalah competitive advantage reason. Jadi ada keuntungan kompetitifnya. With reducing the cost by capitalizing on opportunities in international market. Di sini juga dibilang reducing price without reducing profit margin. Jadi mungkin pada awalnya perusahaan-perusahaan itu berbentuknya domestik, jadi masih berdiri di dalam negeri karena ingin ekspansi gitu, atau memang ternyata lama-kelamaan produk-produk mereka ini sudah dikenal tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Akhirnya mereka melakukan ekspor impor gitu, jadi dieksporlah produk-produknya. Nah, di sini kan akan memakan biaya untuk ekspor, dari biaya pengiriman dan sebagainya. Nah, perusahaan yang memang ingin melakukan ekspansi gitu, jadi dia tidak hanya sekedar ya mengirim barang karena ternyata permintaan di luar tuh sangat banyak, daripada mereka harus terus-menerus mengirim. Ya lebih baik mereka mereka mendirikan perusahaan tersebut di luar negeri gitu. Jadi menghemat biaya. Jadi kan reducing, jadi mengurangi biaya without reducing profit margin, tanpa mengurangi profit marginnya. Jadi lebih baik dia buka cabang di sana, cari SDM di sana, misalkan karyawan di sana, kemudian dibuat di sana, walaupun memang secara branding itu akan tetap ya milik mereka ya gitu, tapi tanpa harus mengeluarkan biaya besar, mereka sudah bisa membuka perusahaan di sana seperti itu. Selanjutnya, company strategies are aimed to improve cash flow. Jadi untuk mendirikan MNC ini juga perusahaan itu punya strategi ya, beberapa macam strategi yang bertujuan untuk meningkatkan aliran kasnya gitu. Jadi to improve cash flow. Nah, di sini untuk ketika cash flow-nya ini meningkat, otomatis itu akan mendorong kesejahteraan si pemilik perusahaan atau pemegang saham gitu.
Ya otomatis kalau aliran kasnya bagus, aliran kasnya tinggi gitu, yang aliran kas masuknya otomatis ini akan memakmurkan atau mengkayakan si pemilik perusahaan. Karena kan memang tujuan dari bisnis itu sendiri kan ingin memperkaya, ingin memakmurkan pemilik bisnis gitu. Nah, di sini di antara beberapa strateginya yaitu melakukan expansion within local area. Kemudian penetration of foreign market. Jadi yang pertama mereka melakukan ekspansi di dalam local area gitu kan, supaya lebih dikenal. Kemudian mereka melakukan ekspansi dan selanjutnya itu ya strategi yang kedua yaitu penetration of foreign market. Jadi menyebarluaskannya produk-produk mereka itu di pasar asing gitu, di pasar luar negeri. Itu strateginya supaya bisa meningkatkan cash flow ya. Nah, ketika cash flow-nya meningkat, itu otomatis akan memakmurkan atau mengkayakan si pemilik perusahaan atau pemegang saham. Nah, kemudian penjelasan tentang maximize shareholder wealth ya. Jadi memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Nah, di sini ada dua poin, maximizing value versus maximizing earning. Jadi sebenarnya kita mau memaksimalkan value dari perusahaan tersebut atau mau memaksimalkan laba yang akan kita dapat. Jadi kalau perusahaannya itu udah besar, seperti yang kita pernah pelajari ya di manajemen atau di manajemen keuangan, itu pasti ada yang namanya agency problem ya. Jadi agency problem ini terjadi misalnya antara shareholder gitu ya, pemegang saham atau pemilik perusahaan dengan managers. Jadi orang yang menjalankan perusahaan. Kalau manajer kan menjalankan, sedangkan shareholder ini kan yang pemiliknya. Nah, biasanya permasalahan agency problem itu antara manajer dan shareholder itu pasti masalah, misal manajer ini kan dia menjalankan perusahaan, dia akan makin senang jika perusahaan itu makin banyak. Terus kalau misalnya perusahaan mau melakukan ekspansi, kemudian ternyata dia mau ekspansi di negara ini atau di daerah di lokasi ini gitu, dia mau lebih banyak lagi nih perusahaan yang berdiri gitu. Otomatis kalau perusahaan yang berdiri, mereka akan dapat kompensasi atau upah yang banyak gitu kan, karena banyak perusahaan tersebut berdiri. Tapi apakah ini memakmurkan shareholder gitu? Ya tentunya memakmurkan shareholder ya, tapi apakah perusahaan itu akan memiliki value lagi gitu? Jadi belum tentu perusahaan banyak berdiri nih di banyak lokasi, tapi ternyata tuh bisa memaksimalkan value-nya gitu. Nah sebenarnya kan value itu tercermin dari kemakmuran shareholder ya. Apakah dengan pendirian banyaknya perusahaan itu mencerminkan value-nya perusahaan? Nah ini kembali lagi ke si shareholder ini gitu. Jadi banyak problem yang disebut agensi problem ya, antara pemegang saham sama manajer yang menjalankan perusahaan. Jadi manajer pengen dapat upah yang banyak. Kalau misalkan perusahaan itu terus berdiri gitu kan, kalau misalnya perusahaan banyak berdiri, otomatis kan upahnya jadi makin banyak gitu. Tapi apakah itu bisa menentukan perusahaan itu memiliki value atau tidak gitu, memaksimalkan value atau tidak, atau malah ternyata terlalu banyak subsidiaries atau terlalu banyak anak perusahaan malah istilahnya kayak merepotkan gitu. Jadi misalkan ternyata tidak tidak berlaba gitu, atau ternyata laba yang dihasilkan sedikit gitu. Kalau dari sesi manajer mungkin ya dia akan tetap mendapatkan gaji ya, tapi kan kalau dari sisi si pemegang saham ini kita lihat harga sahamnya seperti itu. Jadi ada dua poin yang menjadi permasalahan. Jadi sebenarnya memaksimalkan value atau memaksimalkan earning gitu. Nah, di sini makanya perlunya adanya parent control. Jadi perusahaan induk yang mengontrol agensi problem, masalah agensi ini. Perusahaan induk itu juga punya andil ya dalam harus mengkontrol subsidiarisnya, baik yang itu ada di dalam yang ada di luar negeri seperti itu. Jadi peran dari parent control ini atau perusahaan induk ini
itu yang memastikan ya setiap subsidiaries atau setiap anak perusahaan itu fokus on maximizing value. Jadi menciptakan value untuk MNC atau untuk perusahaan daripada terus menerus ya. Intinya kalau untuk earning ya pasti penting, tapi value ini akan menjadikan perusahaan itu kan lebih bernilai gitu. Karena ternyata kalau kita lihat poin selanjutnya itu agency costs are larger for MNCs than domestic firms. Jadi ternyata biaya untuk agency problem gitu ya, untuk masalah agensi itu ternyata lebih besar untuk MNC ya. Jadi biaya agensi itu lebih besar yang dikeluarkan bagi perusahaan MNC daripada perusahaan yang hanya berdiri di dalam negeri aja gitu. Nah ini sejak apa nih? Kenapa biaya masalah agensi ini untuk MNC ini lebih besar daripada perusahaan dalam negeri? Jadi karena semenjak mereka having subsidiary scatter, jadi memiliki anak perusahaan di mana-mana gitu ya, around the world, itu tuh lebih sulit ya untuk memonitor para manajer gitu kan, karena adanya jarak gitu kan. Sudah jaraknya jauh gitu kan, per negara di seluruh dunia gitu kan. Nah ini pasti akan lebih sulit untuk mengkontrolnya, makanya nih biaya agensinya akan menjadi lebih mahal gitu. Kemudian foreign subsidiaries manager rise in different cultures. Jadi karena setiap negara itu punya culture yang berbeda-beda gitu ya, punya budaya yang berbeda-beda, otomatis pasti misalkan dalam masalah penyampaian atau pengambilan keputusan itu pasti akan ada perbedaan. Nah di sini juga tantangan bagi si MNC ini ya, jadi akan ada perbedaan pastinya karena adanya perbedaan culture, baik itu dalam pengambilan keputusan maupun peraturan-peraturan yang berlaku harus seperti apa gitu. Makanya di sini ini biaya agensi itu akan menjadi lebih mahal. Kemudian the larger MNC can also create large agency problem. Nah jadi perusahaan multinasional yang memang sifatnya itu sudah sangat besar ya, larger MNC lebih besar, itu pasti akan sering menciptakan agency problem gitu. Jadi karena sudah banyaknya manajer yang berdiri gitu, kemudian perusahaannya sudah semakin besar, pasti akan lebih banyak masalah-masalah agensi yang mengharuskan ya mengeluarkan biaya agensi yang lebih mahal. Makanya sebelum memutuskan untuk membuat MNC itu sangat-sangat perhatikan ya, baik dari struktur manajemen seperti apa, pemilihan sumber daya manusianya seperti apa gitu, dan biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian selanjutnya how SOX atau SOX ya, atau Sarbanes-Oxley Act improve corporate governance of MNC. Jadi SOX ini, singkatannya SOX ya, adalah sebenarnya peraturan perundang-undangan di Amerika yang baru dibuat sekitar tahun 2000-an gitu. Jadi ini adalah peraturan dari Amerika Serikat yang mengharuskan ya setiap perusahaan itu membuat laporan keuangan secara detail gitu. Jadi juga dipaparkan nih kira-kira resiko yang akan dihadapi itu setiap perusahaan itu seperti apa gitu. Jadi karena banyaknya kasus, ada manipulasi laporan keuangan gitu. Jadi sempet kan yang geger tahun 2000-an itu di Amerika sana ya, ada skandal Enron namanya. Jadi perusahaan Enron dia itu memanipulasi laporan keuangannya. Jadi padahal sebenarnya perusahaan itu mengalami kerugian, tapi ditulisnya itu mereka dapat laba nih pada tahun itu gitu. Jadi ini menghebohkan pasar modal di Amerika gitu. Dan ternyata ketahuan nih, ternyata auditornya ini memanipulasi laporan keuangan gitu. Padahal kalau kita tahu ini ya, kan ada 4 badan auditor ya, Big Four, yang disebutnya Big Four. Kalau kalian pernah dengar itu di akuntansi atau di manajemen keuangan juga ada pernah
nyinggung masalah Big Four. Jadi ini adalah kantor akuntan publik terbesar gitu ya, dan dia juga udah MNC. Jadi di Indonesia pun juga sudah ada beberapa yang berdiri Big Four ini. Ada contohnya, ya kalian browsing aja ya, contohnya Big Four itu ada Deloitte, terus kemudian ada yang namanya EY, ada PwC, dan juga KPMG gitu. Jadi ada yang namanya EY, terus KPMG, kemudian ada PwC sama Deloitte. Itu adalah 4 ya, 4 kantor akuntan publik terbesar sedunia. Jadi dan dia tuh juga termasuk perusahaan MNC. Jadi kantornya tuh punya cabang di mana-mana di luar negeri gitu. Nah, sebenarnya dulu sebelum Big Four itu adalah Big Five. Jadi ternyata dulu tuh bukan Big Four aja tapi Big Five. Nah, satunya bernama, jadi yang Big Five ini selain keempat ini ya, ada EY, KPMG, PwC, sama Deloitte. Ini PwC ya. Sama Deloitte. Yang satunya itu namanya Arthur Andersen namanya. Jadi nama orangnya gitu. Arthur Andersen. Nah, Arthur Andersen ini adalah lembaga akuntan publik terbesar juga di Amerika. Nah, dia yang mengaudit si Enron ini. Nah, karena si Enron ini ternyata ada skandal tadi kan, memanipulasi laporan keuangannya yang harusnya mereka itu tuh tidak punya laba gitu ya, tidak menghasilkan laba pada periode itu, tapi dibuat menghasilkan laba yang itu akhirnya menggegerkan pasar Amerika. Nah, ini ternyata setelah ditelisik, kantor akuntan publiknya atau yang mengaudit itu adalah kantor Arthur Andersen ini. Makanya pada akhirnya setelah ada skandal ini, ya sudah tidak laku lagi ya kantor ini. Kemudian kalau tidak salah akhirnya mereka semakin terpuruk gitu kan. Akhirnya tidak jadi Big Five lagi tapi jadi Big Four. Jadi ini akhirnya menghilang karena adanya skandal Enron ini gitu kan. Ya publik menjadi tidak percaya lagi sama kantor akuntan publik ini karena ternyata mau melakukan manipulasi keuangan gitu, manipulasi laporan keuangan. Akhirnya sekarang yang terkenal ya tetap ini ya, Big Four ini ya, ada EY, KPMG, PwC, dan Deloitte seperti itu. Nah, ini akhirnya skandal ini dibuatlah peraturan. Jadi ini berdasarkan karena adanya rapat dari senator yang bernama Serbens dan Oxley, mereka yang menyuarakan gitu ya, akan harus dilakukan revisi lah peraturan undang-undangan yang memang mengharuskan semua laporan keuangan itu ditulis secara detail, berikut juga resiko-resikonya. Makanya di sini akhirnya terciptalah SOX ini. Jadi peraturan perundang-undangannya bernama SOX gitu ya, Sarbanes-Oxley Act. Nama dua orang ini ya, namanya Sarbanes sama Oxley, dan akhirnya berlaku di Amerika Serikat gitu. Tapi sebenarnya ini karena sangat mendetail gitu ya. Kalau saya pernah baca di Indonesia kayaknya belum sanggup untuk menerapkan peraturan undang-undang sesuai dengan SOX gitu. Ya karena ini mungkin Amerika karena sudah lebih powerful gitu kan. Jadi mereka walaupun ada peraturan yang sangat ketat, ya mereka bisa mengatasi itu gitu ya untuk perusahaan-perusahaan besar. Tapi ini mungkin belum bisa diterapkan di Indonesia gitu. Kemudian, nah ini gimana nih mereka meningkatkan corporate government di MNC gitu. Jadi berarti perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan ekspansi atau mendirikan perusahaan di Amerika Serikat, mereka juga akan terkena peraturan SOX ini berarti. Nah, di sini bagaimana nih meningkatkan corporate governance-nya, tata kelolanya. Jadi yang pertama itu establishing a centralized database of information. Jadi database-nya itu sifatnya harus centralized ya, jadi terpusat informasinya. Kemudian ensuring that all data are reported consistently among subsidiaries. Jadi menjaminkan semua data yang dilaporkan itu secara konsisten ya. Itu sama setiap subsidiaries, setiap anak perusahaan. Jadi sampai sedetail itu dicek ya setiap datanya gitu. Data-data informasi mengenai perusahaan. Kemudian implementing a system
that automatically checks data for unusual discrepancies relative to norms. Jadi mengimplementasikan berbagai macam sistem ya yang secara otomatis automatically checks data for unusual discrepancies. Jadi apakah sistem yang perusahaan MNC ini miliki itu sudah sesuai atau belum dengan norma-norma yang ada di negara tersebut gitu. Apakah kalau ada ketidaksesuaian berarti harus dilakukan pengecekan lagi gitu, perbaikan lagi, dievaluasi lagi gitu. Jadi harus sesuai dengan norma-norma atau peraturan yang berlaku di negara tersebut. Kemudian speeding the process by which all department and all subsidiaries have access to the data that they need. Jadi memastikan setiap anak perusahaan itu memiliki akses ya untuk berbagai macam informasi yang mereka butuhkan gitu kan. Kemudian making executive more accountable for financial statement by personally verifying their accuracy. Jadi memastikan para eksekutif ya itu harus lebih accountable. Jadi bisa mempertanggungjawabkan financial statement-nya. Jadi perlaporan keuangannya secara personal ya, dan dijamin keakuratannya jika dalam penyampaian laporan keuangannya. Kemudian selanjutnya, nah ini centralized versus decentralized. Jadi strukturnya untuk financial management di perusahaan MNC itu terbagi menjadi dua. Ada yang memang sifatnya itu centralized, jadi segala macam keuangan, departemen keuangannya dan aktivitas keuangan itu terpusat. Jadi harus memang dari decisionnya, jadi pengambilan keputusannya itu ternyata harus parentnya gitu. Jadi perusahaan induk juga ikut andil dalam pengambilan keputusan subsidiaries gitu, anak-anak perusahaan. Atau versus decentralized. Jadi kalau decentralized itu tidak terpusat, jadi berdasarkan penanggung jawab dari departemen keuangannya masing-masing di anak perusahaan itu. Jadi di setiap negara kan punya subsidiaries, pasti punya departemen keuangannya. Kalau sifatnya itu decentralized atau tidak terpusat ya, ketika mereka ingin mengambil keputusan ya hanya di departemen keuangan itu aja, nggak perlu dilaporkan ke perusahaan induk gitu. Nah ini di sini ada bagan kalau yang sifat financial manajernya atau pengambilan keputusan keuangannya itu secara centralized ya atau terpusat. Jadi sini misalnya financial manager of parent, jadi di sini ada manajer keuangan perusahaan induk gitu. Nah di sini dia membawahi subsidiary A dan subsidiary B dalam hal cash management. Kemudian cash management subsidiary B, kemudian dia juga membawahi inventory and account receivable, jadi persediaan dan piutangnya si manajemen subsidiary A, anak perusahaan A dan anak perusahaan B gitu. Terus di situ juga dalam hal pembiayaan ya, jadi financing itu juga mereka ikut andil dalam pengambilan keputusan, baik itu di financing subsidiary A dan financing subsidiary B, dan juga capital expenditure. Jadi memang benar-benar karena terpusat ya, semua harus dilaporkan ke pusat gitu. Walaupun memang subsidiaries ini sudah berbentuk entitas hukum, jadi punya badan hukum sendiri, tapi kalau yang sifatnya itu centralized, mereka pasti dalam hal keputusan, pengambilan keputusan itu harus dilaporkan ke perusahaan induk gitu. Atau perusahaan induk ya inilah harus tahu detailnya gitu, karena yang membawahi secara langsung. Selanjutnya kalau decentralized, jadi yang tidak terpusat, nah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab si financial managers masing-masing subsidiaries ya. Jadi masing-masing di lokasi masing-masing gitu. Jadi financial manager of subsidiary A bertanggung jawab sama manajemen kasnya subsidiary A, persediaan dan piutangnya, terus pembiayaannya dan capital expenditure-nya. Sedangkan kalau si financial managers of subsidiary B itu bertanggung jawab sama
manajemen kasnya, inventorinya, capital expenditure-nya. Jadi semua tidak perlu ini ya, perusahaan induk hanya sebagai pengontrol gitu ya, parent control tadi kan, tapi tidak secara langsung juga mengambil keputusan gitu. Jadi nggak, informasinya juga tidak terpusat gitu, karena semua tanggung jawab itu diberikan secara penuh kepada masing-masing manajer keuangan di lokasinya masing-masing. Nah, selanjutnya, reasons why firms are entering international business. Jadi penyebab kenapa perusahaan itu masuk ke dalam bisnis internasional. Jadi didasarkan pada 3 teori. Yang pertama, theory of comparative advantage, imperfect market theory, dan product cycle theory. Coba kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu theory of comparative advantage. Jadi di sini maksudnya adalah specialization by countries can increase production efficiency. Jadi ternyata adanya spesialisasi di setiap negara itu dapat meningkatkan production efficiency. Karena di sini kan efisien itu penting ya, adanya efisiensi. Yang pertama itu membuat perusahaan itu tidak boros kan. Jadi bagaimana menghasilkan produk secara efisien, tidak mengeluarkan biaya yang begitu besar, tetapi tetap mempertahankan kualitas produk tersebut. Nah, di sini contohnya misalkan untuk teknologi advantage, misalkan kayak negara Jepang sama Amerika. Ini kan kalau dalam hal teknologi, mereka itu kan sangat terdepan ya, teknologi advantage Jepang dan Amerika. Nah, di sini kita bisa menggunakan teknologi yang besar, yang canggih, itu buatannya Jepang dan juga Amerika gitu. Nah, ini kan akan membuat efisiensi gitu. Jadi produknya itu tetap berkualitas karena memiliki teknologi, karena sudah didukung ya dengan teknologi yang canggih. Nah, itu dalam sisi teknologi. Sedangkan dalam sisi ada labor cost advantage. Jadi maksudnya di sini adalah mencari SDM yang juga tetap berkualitas tapi juga murah gitu ya. Ya dalam hal bukan ecek-ecek gitu, tapi mereka tetap diperhitungkan gitu, tapi kita bisa mendapatkan tenaga kerja ya, bisa dibilang yang murah, misalkan ya kayak dari misalkan Cina gitu kan, atau ya mungkin Indonesia juga masuk, bisa jadi tenaga kerja yang agak murah gitu kan, daripada harus cari orang Jepang atau orang Amerika yang memang mereka minta bayaran tinggi. Ini kan sebenarnya pemborosan gitu ya. Kalau untuk labor lah ya, untuk buruh ya bisa lah ya dari ya misalnya kayak Cina, Indonesia atau Malaysia gitu. Tapi ya kita posisinya jangan selalu di sini ya, cobalah sesekali adalah orang SDM-nya yang menyumbangkan teknologi gitu, bikin jadi yang kita sumbangkan itu adalah teknologi, tapi bukan hanya dari labornya aja gitu, bukan hanya berdasarkan dari tenaga kerja aja, tapi kita juga sudah bisa mentransfer teknologi ya, semoga saja suatu saat nanti seperti itu. Di sini kan karena adanya keragaman ini itu akan menciptakan efisiensi di perusahaan MNC. Jadi didukung oleh teknologi yang dibuat oleh negara Jepang atau Amerika. Kemudian kita juga bisa membayar tenaga kerja yang murah gitu, bisa dari Cina, Indonesia, atau dari Malaysia dan sebagainya gitu. Nah, ini kan karena adanya spesialisasi di masing-masing negara ini, otomatis produksinya akan semakin efisien. Itu berdasarkan theory of comparative advantage. Selanjutnya itu adalah imperfect market theory. Nah, kalau di sini maksudnya adalah research are not easily transfer among countries. Jadi karena di sini kalau imperfect kan berarti pasarnya tidak sempurna ya, berarti lawan dari perfect market. Nah, kalau pasar itu perfect atau pasar itu sempurna, itu berarti dari segi transfer SDM gitu, transfer buruh gitu, itu akan mudah gitu ya. Jadi
perpindahan misalkan tenaga kerja, pengiriman tenaga kerja itu akan mudah kalau perfect market. Tapi ternyata pada kenyataannya dunia itu mengalami imperfect market. Jadi ternyata kenyataannya pasar itu ya tidak sempurna gitu. Jadi sumber daya itu tidak mudah ya, not easily resources are not easy transfer among countries. Jadi nggak semudah itu memindahkan sumber daya atau mencari sumber daya, karena pasti akan adanya biaya-biaya, misalkan kayak biaya-biaya tenaga kerja di tiap negara itu kan pasti berbeda-beda. Kalau marketnya sempurna, pasarnya sempurna, itu mudah karena tidak adanya biaya gitu, atau biaya di setiap negara itu sama. Tapi karena di setiap negara itu biaya-biayanya itu berbeda gitu ya, pengeluarannya juga berbeda. Nah, ini membuat market itu menjadi tidak sempurna. Kalau tadi kan di teori sebelumnya kita lihat tenaga kerja, kalau untuk labor itu mendingan orang-orang misalkan kayak buruhnya itu ya dari Cina atau dari Indonesia gitu, karena bayarannya biayanya itu tidak setara dengan misalkan kayak orang Jepang, orang Amerika, orang-orang Eropa gitu, pasti biayanya akan lebih tinggi kan gitu. Nah, di sini sudah menunjukkan adanya imperfect market, pasar itu tidak sempurna. Jadi juga ternyata sulit itu ya, transfer resources gitu. Di sini ada juga cost restriction, jadi ada biaya pembatasan gitu kan, karena adanya imperfect market ini. Selanjutnya product cycle theory. Nah, ini apa yang biasa paling ini ya, paling banyak diterapkan gitu ya, product cycle theory. Jadi it may recognize additional opportunities outside its home country. Jadi berusaha menjualkan ya, adanya peluang menjualkan produknya di luar home country-nya, jadi di luar perusahaan induk gitu. Jadi dia mau bikin cabang di luar negeri gitu kan, adanya peluang nih ternyata di luar negeri untuk memperluas usaha gitu. Jadi di sini berdasarkan oleh life cycle-nya produk. Jadi apa siklus kehidupannya produk. Kan waktu yang sebelumnya saya udah bahas. Jadi mungkin aja kalau dari alurnya ya, di sini yang pertama, firms create product to accommodate local demand. Jadi perusahaan itu pertama, jadi sebelum masuk ke MNC ya, perusahaan ini bikin produk kan untuk memenuhi permintaan lokal gitu. Jadi permintaan lokal, permintaan orang-orang ada di dalam luar negeri. Misalkan perusahaan mendirikan perusahaan menghasilkan produk, kemudian produknya dijual di dalam negeri. Ini kan otomatis bisa memenuhi permintaan yang orang-orang atau konsumen yang ada di dalam negeri. Kemudian ternyata semakin besar perusahaannya, semakin berkembang, ternyata ada permintaan nih dari luar. Jadi firms akhirnya diekspor nih produk tersebut. Jadi firm ekspor produk to accommodate foreign demand. Tidak hanya di dalam konsumen dalam negeri yang tertarik, tapi ternyata ada permintaan dari konsumen luar negeri. Akhirnya perusahaan itu melakukan ekspor barang atau ekspor produknya ke luar negeri. Nah, karena semakin banyak nih permintaan dari luar negeri, daripada dia harus terus-menerus mengekspor ya gitu, karena akan ada biaya, akan di situ biaya ekspor, otomatis di sini karena sudah banyak permintaan dari asing, dari luar negeri, firm establish foreign subsidiaries. Jadi perusahaan itu mendirikan anak perusahaan di luar negeri to establish presence in foreign country. Jadi and possibly to reduce cost. Jadi untuk mengurangi biaya pengiriman juga kan, ya udahlah dibangunlah karena banyaknya permintaan di negara ini nih misalnya gitu. Akhirnya dibangunlah perusahaan itu di negara tersebut untuk menghemat biaya juga kan, dan juga ternyata permintaan akan produk tersebut laku nih di negara tersebut. Nah, setelah sampai di sini otomatis ada dua strategi ya, perusahaan itu membuat subsidiaries gitu ya di luar negeri. Yang pertama nih 4A ini, firms differentiate product from competitors and or expand product line in foreign country. Jadi dia mau berusaha untuk bersaing dengan produk-produk luar negeri. Karena ternyata kan
pada kenyataannya produk saya laku nih di negara ini, di luar negara gitu, di luar negara saya sendiri gitu. Nah ini bisa menjadi apa ya, adanya peningkatan persaingan gitu. Jadi ternyata produk saya itu produk yang bisa bersaing dengan produk-produk di luar negeri gitu. Atau firm foreign business decline at its competitive advantage are eliminated. Jadi atau dia menghindari adanya kompetisi. Jadi dia mencari negara yang memang produk dia laku dan juga menghindari adanya kompetisi di produk yang sama atau produk yang sejenis atau mungkin mirip gitu. Nah ini jadi berdasarkan daur hidup ya, siklus hidup dari produk gitu. Dari yang awalnya udah di dalam negeri aja, ternyata banyak permintaan dari luar, akhirnya dia bikin di luar negeri. Selanjutnya, how firms engage in international business. Jadi bentuk-bentuk dari perusahaan MNC. Jadi ada macam-macam ya. Di sini ada yang untuk dari international trade atau licensing, franchising, joint ventures, atau acquisition existing operation, jadi mengakuisisi perusahaan yang sudah eksis, atau mendirikan anak perusahaan baru ya gitu di situ. Nah di sini coba kita lihat satu persatu. Yang pertama itu international trade. Jadi a relatively conservative approach to penetrate market by exporting or to obtain supplies at a low cost by importing. Jadi awalnya dari adanya kegiatan ekspor impor gitu kan, exporting and importing, jadi international trade. International trade. Adanya perdagangan internasional. Jadi terbentuknya dari situ. Adanya exporting dan importing. Supaya menyebarluaskan pasar kan, penetrasi pasar gitu. Akhirnya supaya tadi kan adanya permintaan konsumen tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Akhirnya yaitu perusahaan melakukan perdagangan internasional yang akhirnya menciptakan international business ya, bisnis internasional gitu. Adanya ekspor dan impor barang dari dalam negeri ke luar negeri. Nah ini salah satu bentuk dari bisnis internasional. Jadi ada perdagangan internasional yaitu by ekspor dan impor gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah licensing. Jadi obligates a firm to provide its technology, misalkan copyright, patent, trademark, or trade names in exchange for fees or some other specified benefit. Jadi melalui lisensi, adanya lisensi baik itu hak paten atau trademark gitu ya, baik itu misalkan teknologi, transfer teknologi, atau perizinan penggunaan teknologi dan sebagainya. Jadi berdasarkan adanya licensing gitu ya. Jadi misalnya kayak kalau dalam penggunaan teknologi gitu ya, ada hak patennya, kita bisa kalau punya lisensinya kita bisa menggunakan teknologi tersebut gitu, teknologi yang berasal dari luar. Nah selanjutnya ini franchising ya. Franchise ini gak asing juga untuk franchise, jadi kan dia menjual produk berupa barang atau jasa gitu ya, dengan menggunakan brand yang sama gitu. Jadi brandnya sama di seluruh luar negeri tuh brandnya sama, misalkan kayak McD gitu kan. Nah itu bentuk franchise tuh McD. Terus kayak apa lagi ya, Pizza Hut. Nah itu salah satu bentuk franchise ya. Jadi yang menjalankan adalah orang lokal gitu, individu lokal yang ada di negara tersebut, walaupun memang perusahaannya itu atau brandnya itu adalah brand dari luar negeri gitu. Jadi mereka menggunakan brand yang sama gitu, yang tetapi yang mengoperasikan adalah orang-orang di masing-masing negara tersebut gitu. Jadi kan provide especially sales or service strategy, support assistance and possible initial investment into franchise. Jadi
Intinya itulah, seperti franchise lah, kita beli perusahaan tersebut dan diizinkan untuk memakai brandnya. Nah, kalau dan juga ada juga dalam bentuk joint venture, jadi usaha patungan ya. Misalnya perusahaan MNC patungan sama mitra lokal gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada berdiri di situ gitu. Jadi di perusahaan tersebut. Jadi owned and operated by 2 or more firms, bisa perusahaan MNC misalnya. Perusahaan MNC gabung sama mitra atau perusahaan lokal di sana. Karena mungkin dalam hal misalnya kayak budaya atau peraturan itu kan ada lumayan sulit ya mereka beradaptasinya, terus implementasinya gimana, terus perizinannya lokasi gimana gitu. Nah, dengan melakukan joint venture nih sama mitra lokal, nah ini kan sebenarnya lebih dipermudah karena karena perusahaan lokal pasti udah tahu lah peraturannya gimana, penentuan lokasi dan lingkungannya seperti apa, jadi lebih memudahkan juga mereka mengadaptasi di sana ya, melakukan pengoperasian atau aktivitas perusahaan di sana jadi lebih mudah karena didukung oleh adanya mitra lokal gitu. Jadi mungkin akhirnya perseteruan atau adaptasi lingkungan menjadi lebih mudah. Selanjutnya, acquisition of existing operation. Jadi mengakuisisi perusahaan yang sedang eksis. Jadi kalau kata-katanya sudah akuisisi ya, berarti kan pengambilan alih gitu, mengambil alih perusahaan tersebut, perusahaan gitu. Nah, berarti kan dari kontrolnya, dari manajemen kontrolnya ini berarti adalah full dari perusahaan yang mengakuisisi. Nah, bisa jadi kalau ingin melakukan bisnis internasional, kita mengambil alih perusahaan yang memang sudah eksis ya, sudah sedang beroperasi, terus mungkin ingin melakukan kerjasama atau ingin memperlebar atau memperluas usahanya, kita melakukan akuisisi atau pengambil alihan ya. Itu kalau di manajemen keuangan kita juga belajar kan bagaimana sifat akuisisi. Jadi mengambil alih, otomatis kontrolnya juga akan berpindah ke perusahaan yang mengambil alih. Dan juga establishing new foreign subsidiary. Jadi memang benar-benar mendirikan dia ingin perusahaannya itu bisa menyebar pasarnya ke luar negeri. Akhirnya dia menciptakan atau mendirikan anak perusahaan atau cabang perusahaannya di luar negeri tanpa adanya tadi karena atau dia mengakuisisi atau dia melakukan usaha patungan sama si mitra lokal yang ada di negara itu, tapi dia benar-benar ingin benar-benar mendirikan anak perusahaannya di luar negeri gitu. Jadi untuk memperluas pasarnya. Ini bisa juga dalam bentuk seperti itu. Selanjutnya, nah di sini kalau kita lihat dari cash flow-nya ya, ada diagram aliran kasnya dari bentuk-bentuk bisnis internasional tadi kan banyak ya, mulai dari international trade, kemudian kalau yang bisnis internasionalnya itu berupa licensing, franchising, joint venture, atau menggunakan investment, atau yang tadi benar-benar mendirikan anak perusahaan gitu ya, establishing foreign subsidiaries gitu kan, investment in foreign subsidiaries, dia mendirikan perusahaan anak perusahaannya. Nah di sini beda-beda ya dari segi aliran kasnya. Jadi untuk yang international trade by the MNC, jadi kalau dari dia aliran kas dari international trade ya, jadi untuk perdagangan internasional seperti ekspor dan impor, ini di sini ada MNC dan foreign importer dan exporter. Jadi MNC ini mengeluarkan kas gitu untuk membayar importer yaitu foreign exporter. Kemudian foreign exporter ini karena dia sudah membeli produknya ya, dia membayarkan produk tersebut, akhirnya adanya aliran kas masuk kan, di sini cash inflow dari eksporter gitu. Nah, kalau dari sisi licensing, franchising dan joint venture, ini dalam hal aliran kasnya
Jadi di sini MNC itu antara MNC dengan foreign firms atau government agency ya. Jadi MNC ini membayarkan ya untuk service receive. Karena tadi contoh dari licensing, franchising, joint venture, ada yang memang adanya izin atau mempatenkan teknologi. Terus juga kalau franchising dia berarti kan menjual produk dengan menggunakan brand yang sama. Kalau joint venture kan berarti usaha patungan. Nah, ini berarti kan adanya service receive ya. Jadi mengeluarkan service receive gitu, aliran kasnya ke foreign firms atau government agency. Sedangkan yang didapatkan oleh MNC adalah aliran kas masuk berupa service provided. Jadi dia mendapatkan tadi kalau dari segi licensing berarti kan adanya transfer teknologi, pemindahan teknologi itu. Jadi antara MNC dan foreign firms, mitra lokal di sana gitu ya, atau government agency gitu. Karena ada kerjasama kan, di sini kan kerjasama dari dalam segi brand atau sama-sama jaringan perusahaan seperti si joint venture ini, atau licensing, jadi pemindahan atau transfer teknologi ya dari perusahaan dengan antara perusahaan dengan MNC. Kemudian kalau dalam hal jika perusahaan tersebut mendirikan anak perusahaannya, jadi dia kan investment nih, punya cabang, dia mendirikan cabang di negara lain gitu kan. Nah, cash outflow-nya atau aliran kasnya itu yaitu pembiayaan untuk membiayai operasionalnya selama dia menjadi anak perusahaan gitu kan. Entah nanti biaya untuk memproduksi, beli bahan baku, persediaan dan sebagainya gitu kan. Nah, infonya atau aliran kas masuknya itu yang masuk ke MNC itu berupa laba dari penjualan produk yang dipasarkan oleh si anak perusahaan ini gitu. Jadi cash outflow-nya itu adalah pengeluaran ya untuk membiayai untuk membuat produknya, dan infonya atau aliran kas masuknya adalah laba yang dihasilkan dari penjualan produk tersebut. Seperti itu untuk perusahaan multinasional ya. Jadi ada banyak sekali macam-macamnya bentuknya, dari segi bentuk, dari segi seperti apa bentuk-bentuknya, peraturan-peraturannya, terus kenapa perlunya ada perusahaan MNC dan sebagainya gitu, tantangannya seperti apa, resikonya seperti apa. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.